Selamat malam, selamat datang di Mata Josun. Saya Josus Jaya alias Josun, tuan rumah Mata Josun. Saat pandemi COVID-19 merajalela, pneumonia menjadi perhatian banyak orang. Pneumonia telah memakan banyak korban jiwa dan buah hati Indonesia menderita karenanya. Sayangnya masih banyak orang tua yang belum memahami penyakit yang menyerang paru-paru ini. Mulai dari pencegahan, mengenali gejala, hingga penanganan. Sehingga anak dengan pneumonia tidak mendapatkan perawatan yang layak. Cerita di balik pneumonia datang dari Jakarta Barat yang dilaporkan merupakan daerah terbanyak kasus pneumonia. Karenanya saya akan langsung menyapa Ibu Tejo yang mempunyai balita berumur 1 tahun penderita pneumonia. Selamat malam Ibu Tejo. Selamat malam Mas Josun. Baik Bu Tejo, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Josun. Bisa diceritakan Ibu Tejo bagaimana anak Anda terkena pneumonia? Iya Mas, jadi tuh saya punya suami Mas. Dia tuh perokok berat Mas, ampun deh saya. Sehari itu Mas, dia tuh bisa ngerokok sampai 3 bungkus. Pagi, siang, malam tuh ngerokok. Bukannya kerja, tapi tuh ngerokok terus Mas. Padahal tuh uangnya bisa dipakai buat nyicil motor kalau dikumpulin tuh ya. Ngerokok juga tuh di dalam rumah Mas. Tiap hari saya sampai kebauan, anak saya juga sampai batuk-batuk. Saya udah bilang juga loh Mas, ngerokok ke suami saya. Saya kan lihatnya iklan-iklan tuh Mas, yang di TV-TV, dibilang rokok tuh membunuhmu, bisa kanker gitu. Lah tapi kok ini suami saya tuh ngeyel ya Mas, saya tuh sampai pusing. Sampai suatu hari tuh ya Mas, anak saya tuh panas tinggi, terus batuk-batuk makin parah. Napasnya juga pendek-pendek, ngep-ngep gitu Mas. Saya kira bayi saya kecapean kan habis nyusu, jadi saya diamin aja. Nggak lama anak saya itu jadi makin parah Mas, panasnya makin tinggi. Jadi saya sama suami saya bawa ke puskesmas. Akhirnya dokternya tuh bilang kalau anak saya tuh kena penyakit paru itu Mas. Apa itu namanya tuh nemo apa? Aduh saya nggak ngerti deh itu Baik, Mas. baik Ibu Tejo. Terima kasih banyak. Saya langsung undang saja Ibu Tejo dan penonton sekalian kepada dokter yang mendiagnosis anak Ibu Tejo terkena penyakit pneumonia, kepada Dokter Julian, Magister Epidemiologi. Selamat malam, Dok. Oke, selamat malam Pak Iya, Joshua. selamat malam. Iya. Mm-mm. Baik, Dok, bisa diceritakan mengapa anak Ibu Tejo ini bisa terjangkit pneumonia, Dok? Oke, jadi tadi kan Ibu Tejo sempat cerita ya, kalau sebenarnya suaminya itu adalah perokok berat dan tiap hari itu dia merokoknya dalam rumah. Nah, sebenarnya hal itu merupakan salah satu faktor risiko atau penyebab dari pneumonia itu sendiri. Nah, kan pas suaminya itu merokok itu akan mengeluarkan asap ya. Asapnya itu akan dihirup juga oleh si Ibu Tejo dan juga anaknya Ibu Tejo. Nah, itu menyebabkan Ibu Tejo dan anaknya Ibu Tejo itu menjadi perokok pasif, gitu. Dan perokok pasif itu, tentu saja dapat membuat, mereka menjadi lebih mudah terinfeksi dan terkena pneumonia, begitu, Pak. Baik, Dok. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Tejo dan Dokter Yuli atas penjelasannya. Selain Ibu Tejo, kami juga mengundang kepada Ibu Astuti yang merupakan ibu yang tinggal di kawasan Jakarta Barat yang baru saja kehilangan anak sematawayangnya diakibatkan oleh infeksi paru pneumonia ini. Selamat malam Ibu Astuti. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Iya, Ibu Astuti, kami turut berduka cita ya Bu atas meninggalnya putri Ibu akibat penyakit pneumonia ini ya Bu. Ibu kalau boleh bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan penyakit dari almarhum anak Ibu Astuti ini. Iya, Mas. Ini semua salah saya, Mas. Saya itu single parent, Mas. Suami saya ninggalin saya pas saya hamil 8 bulan. Jadi saya nggak punya penghasilan, nggak punya duit, Mas. Dan akhirnya pas anak saya lahir, saya begitu stres berat. Bahkan sampai ASI saya tidak bisa keluar, Mas. Saya bahkan nggak bisa beli susu, Mas. Cuman sanggup beli susu kental manis. Bahkan tempat tinggal saya tidak punya rumah, hanya bisa tinggal di kos-kosan yang kecil seperti ini, Mas. Sampai suatu hari, anak saya panas, batuk-batuk, nggak mau makan, dia jadi rewel, nangis terus.
Terus saya mau bawa ke dokter juga tidak punya uang, Mas. Gak lama, anak saya nafasnya makin cepat, Mas. Terus saya lihat kok dia kayak kecapean, jadi biru-biru gitu, Mas. Saya kira ini karena kebanyakan di kamar dan dia kekurangan sinar matahari. Jadi saya coba bawa keluarkan ya, Mas. Tapi nggak lama, anak saya udah dipanggil Allah, Mas. Ini semua salah saya, Mas. Iya, baik. Ya, baik Ibu Astuti, kami sangat mengerti perasaan Ibu sekarang. Kami turut berduka juga ya, Bu. Anak Ibu sudah tidak sakit lagi dan juga sudah bahagia ya, Bu, di atas sana. Ya, baik. Terima kasih Ibu Astuti yang sudah hadir lewat Zoom ini. Baik, para penonton, tanpa berlama-lama lagi juga di sini dari tim Mata Jusun juga sudah kedatangan Dr. Vegita, spesialis paru. Selamat malam, Dr. Vegita. Iya, selamat malam, Selamat Bapak malam, Jusun. Dok. Iya, terima kasih banyak, Dok, sudah hadir. Bisa diceritakan, Dok, apa sebenarnya yang terjadi pada almarhum anak Ibu Astuti ini, Dok? Iya, baik. Terima kasih pertama-tama Pak Jusun atas kesempatannya. Saya boleh diundang ke Mata Jusun. Suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini ya. Lalu pertama-tama juga saya turut berduka cita ya Bu atas meninggalnya Putri Sematawayang Ibu Astuti. Nah, iya, jadi sebetulnya yang diceritakan dan dialami oleh Ibu Astuti merupakan salah satu faktor risiko dari pneumonia dari balita. Nah, terlebih ASI eksklusif itu memang sangat penting ya untuk menjaga sistem imun tubuh balita sendiri. Nutrisi ataupun gizi yang tidak cukup, tidak menerima ASI, sanitasi yang tidak baik, akan menyebabkan peningkatan risiko dari infeksi pada balita, serta akan menurunkan sistem kekebalan tubuh mereka, dan akhirnya nantinya akan menyebabkan metabolisme si balita ini terganggu. Nah, dari penelitian dikatakan bahwa status nutrisi buruk pada balita akan berisiko 6,5 kali lebih besar untuk tertular pneumonia dibandingkan dengan balita yang memiliki status nutrisi baik. Nah, ini memang sangat ironis ya, bahwa di Indonesia memang faktanya masih banyak anak balita yang menderita dan meninggal akibat pneumonia. Dan dilaporkan setiap 39 detik anak meninggal karena pneumonia. Dan hampir semua kematian tersebut seharusnya bisa dicegah. Maka pneumonia ini sangat penting untuk diketahui oleh orang tua, karena jika tidak tertangani akan menimbulkan komplikasi penyakit lainnya hingga kematian. Seperti itu Bapak Jusun. Baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Vegita yang telah memberikan penjelasan mengenai pneumonia. Baik, untuk lebih jelasnya penonton, saya ingin menunjukkan sebuah video. Tim Mata Jusun telah menelaah dan juga mengumpulkan berbagai informasi mengenai penyakit paru-paru pneumonia ini. Mari kita simak tayangan berikut ini. Pneumonia adalah infeksi pada organ paru, sedangkan pneumonia komunitas adalah infeksi paru yang terjadi pada seseorang di luar lingkungan rumah sakit. Menurut WHO, pneumonia merupakan penyebab utama kematian pada balita sebesar 15%. Pada tahun 2017, pneumonia membunuh 808.694 balita. Menurut Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi pneumonia pada balita di Indonesia mencapai 4,8% dan di DKI Jakarta mencapai 4,2%. Faktor utama pada pneumonia komunitas yaitu usia, merokok, dan penyakit penyerta. Menurut WHO, anak-anak dengan penurunan sistem imun memiliki resiko lebih besar mendapatkan infeksi pneumonia dibandingkan anak-anak yang sehat. Faktor resiko lainnya yaitu malnutrisi, penyakit HIV, campak, berat badan lahir yang rendah, dan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Selain itu, terdapat faktor lingkungan seperti polusi dalam ruangan, tinggal dalam lingkungan padat penduduk, dan adanya anggota keluarga yang merokok. Pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Penyebab pneumonia komunitas Indonesia yang paling sering adalah Streptococcus pneumoniae, influenza A, Mycoplasma pneumoniae, dan Chlamydophila pneumoniae. Pneumonia dapat ditularkan melalui udara atau percikan ludah orang lain, kemudian menyebar ke dalam jaringan paru melalui pembuluh darah, dan menyebabkan peradangan jaringan paru. Peradangan paru ini disebabkan karena respon imun tubuh terhadap kuman yang berkembang biak. Respon imun dari tubuh akan menyebabkan menumpuknya cairan di paru,
sehingga muncul gejala batuk dan kesulitan bernafas. Gejala pneumonia pada anak antara lain batuk, demam, sesak napas, lemas dan lesu yang berkepanjangan, bibir dan kuku yang biru, kurangnya nafsu makan, dan rewel. Pencegahan pneumonia dapat dilakukan dengan pemberian vaksinasi rutin, mencuci tangan dengan air dan sabun, pastikan rumah terbebas dari asap rokok dan memiliki ventilasi udara yang baik, makan makanan yang bergizi, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dan bawalah segera anak Anda ke rumah sakit bila terdapat demam tidak turun selama 2 hingga 3 hari yang diikuti dengan nafas lebih cepat atau sesak nafas. Sayangi anak dengan cegah pneumonia sejak dini. Pneumonia merupakan penyakit yang masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Namun jika kita berjuang bersama, saling peduli, dan mengedukasi satu sama lain, niscaya pneumonia tidak lagi menjadi masalah. Semoga kisah-kisah yang diceritakan pada hari ini bisa membangun solidaritas tanpa sekat untuk membangun Indonesia yang bebas dari pneumonia. Terima kasih kepada Ibu Tejo, Ibu Astuti, Dr. Yulian, dan Dr. Vegita sudah bergabung di Mata Jusun. Terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah menyaksikan Mata Jusun pada episode kali ini. Selamat malam dan sampai jumpa.